Tidak kalah kendaraan roda 2 dan roda 4 menderu-deru di kampung masing-masing, sibuk melayani warga setempat yang punya pergerakan nyaris tiada henti entah kemana tiap saat. Suasana kampung tiada lagi senyap, riuh dengan musik yang sambung menyambung dengan sorak-sorai menonton romantisme ala televisi kita sinetron. Dinamika sosial Manggarai tampak marak dengan hadirnya kemajuan di kampung halaman kita. Kemajuan terasa kencang berdegup kala Presiden Jokowi menebas isolasi kawasan dan menerangi cakrawala malam melalui program Dana Desa dan Indonesia Terang yang amat luar biasa membaharui serentak muka bumi Manggarai sebagaimana serentak membaharui muka bumi Indonesia. Jalan raya beraspal di desa-desa sudah merangkai kampung demi kampung, mengalahkan jalan kabupaten yang terus terpuruk karena APBD tergerus pandemi COVID-19. Ada geliat munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru di semua kawasan. Pemicunya lembaga negara yang hadir bertebaran di sekujur tubuh Manggarai. Ada ibu kota kecamatan yang baru mekar, ada lembaga pendidikan baru, antara lain SMA negeri, SMK negeri, SMP negeri, dan SD negeri. Di situ ada konsentrasi massa besar, mesin yang menggerakkan dinamika sosial dan pertumbuhan kawasan. SMP negeri, SMK negeri, dan SMA negeri banyak hadir mengusung misi besar mencerdaskan sanak saudara kita. Kemajuan zaman terasa niscaya menghadirkan tidak sedikit peluang sukses, banyak tawaran dan pilihan yang selalu membuka diri kepada seluruh ahli waris Manggarai. Topangan hidup tidak lagi bertumpu semata pada warisan Uma, Poong, dan Sabah. Sementara itu, kebun-kebun kita boleh ramai ditanami porang, selain kopi, cengkeh, coklat, kemiri, vanili, dan lain komoditas strategis global yang membuat kemajuan Manggarai akseleratif. Please like and subscribe. Deskripsi dan narasi di atas merupakan potret perjalanan dan capaian kita, gambaran pertumbuhan dan perkembangan Manggarai dalam dinamika generasi penerus di sepanjang lintasan waktu guna mengetahui aktualitas dan posisi kita di masa ini. Nukilan itu menyinggung kesuksesan yang impresif anak tanah Manggarai. Menjadi uskup, menteri, gubernur, bupati, pastor, suster, atau menjadi profesor, doktor, dan lain-lain. Juga menjadi orang kaya, pelanggan tenar, pengusaha besar, petani sukses, atau menjadi kepala dinas, kepala sekolah, fungsionaris adat, dan lain-lain adalah gugus prestasi puncak yang menyebabkan alam sosial Manggarai rindang dengan rimbunan prestasi. Juga penyampaian seperlunya mengenai realitas terkini yang muncul di pelataran sosial Tanah Indonesia Empo alias Manggarai. Semua yang disampaikan itu merupakan arus utama yang menandai perkembangan dan pertumbuhan Manggarai. Tentu tidak ada maksud menegasikan berbagai tragedi yang menimpa, bahkan yang mencoreng muka sekalipun, baik pribadi pun kelompok. Kita yakin perjalanan Manggarai melintasi zaman bukan gading yang tak retak. Akibat berhadapan dengan tantangan zaman menyebabkan lakon jatuh bangun menjadi bagian dari kisah kita. Dan selanjutnya harus kita katakan bahwa rintangan puncak prestasi sosial itu adalah juga rintangan puncak prestasi budaya Manggarai yang dengan caranya sendiri telah berandil besar bagi kesuksesan anak tanah Manggarai, baik dalam membangun karakter dan kepribadian pun terkait perjuangan dramatis mendaki sampai puncak impian yang tidak pernah murah dan gratis. Maka dalam konteks itu, menjadi bupati, pastor, dosen, doktor, dan lain-lain adalah peristiwa ubah yang bulan langkas yang tala, doa adat yang berulang kali disampaikan dalam ritus adat di masa lalu. Karena itu, rayaan yang diperoleh apapun bentuknya, entah doktor, dosen, pastor, atau bupati, adalah juga peristiwa budaya, sehingga menjadi fakta budaya
yaitu terpenuhnya cita-cita adat Lalong Rombeng Dukolen. Idiom budaya Lalong Rombeng Dukolen adalah lukisan indah tentang misi dan perjuangan seseorang yang berakhir sukses dengan apa yang dia raih. Tetapi Lalong Rombeng Dukolen adalah bagian dari fakta budaya Lalong Bakok Dunglakon torok selengkapnya saat ritual adat yang mengawali misi dan perjuangan sukses seorang ahli waris. Maka sangat jelas budaya kita punya idealisme tinggi tentang masa depan anak cucu alias generasi penerus Manggarai yang terimajinasi dalam begitu banyak ungkapan adat dan dikukuhkan melalui proses ritual adat dengan torok selengkapnya yang masyhur Lalong Bakok Dunglakon Lalong Rombeng Dukolen. Dengan demikian, apapun posisi dan status sosial ahli waris Manggarai selalu menjadi puncak pemenuhan dari doa dan harapan adat yang pernah dialami lewat seremoni adat. Di situ tampak bentangan relasi linear antara torok adat dengan prestasi generasi penerus. Nilai-nilai budaya menyatu dan menjadi kekuatan orang Manggarai melalui ritual adat dan kultur sosial yang arif suportif. Sebut saja misalnya acara Cercumpe, acara buat bayi, acara tengahan, acara pedembokong, dan seterusnya. Berbagai ritual dan seremoni adat itu merupakan pengurapan adat dan budaya, menjadikan kita tangguh kokoh menghadapi godaan, terlindung dari bala bencana dan malapetaka, sehat, sukses, serta selamat dalam perjalanan panjang menuju masa depan. Please like and subscribe. Intensi rutin yang dulu kita saksikan dalam ritual adat biasanya terdengar dalam torok yang sakral religius seperti ubah gula, bawa kesel, nekado oleh golo, nekado getone bea, pakai calon garapan, sang bembang garaetan, ubah yang bulan, langkah sayang tala, dan seterusnya. Torok dengan doa semacam itu merupakan doa dan harapan anak agar ahli waris sukses dan berguna di masa depan. Dengan singkat, semua wujud keberhasilan putra-putri Manggarai adalah juga buah berlimpah dari nilai-nilai budaya yang tertanam kokoh dalam diri seluruh ahli waris tanah Manggarai melalui berbagai ritual adat dan kearifan budaya. Sampai di sini kita berhadapan dengan budaya Manggarai yang secara faktual makin kehilangan sosok lengkapnya, lalu menyisakan kepingan-kepingan praktis pragmatis. Kita masih menyaksikan penti dengan cacinya, juga sanda, bata, kepok tiba. Tetapi kita tetap tidak tahu arti caci, baik arti kata pun makna sesungguhnya. Sama juga dengan sanda dan bata, kita tidak pernah sampai pada hakikat makna yang sebenarnya. Demikian kepok tiba. Apakah sekarang tata krama etis sosial, ataukah lebih mengekspresikan paham budaya yang punya hormat tinggi pada aspek kemanusiaan? Maka kekinian Manggarai juga dirindangi masalah lembat, yakni ihfal nasib budaya Manggarai yang mulai hanyut dan tenggelam dalam ketidaktahuan kolektif. Budaya Manggarai adalah desain hidup kita. Artinya semua capaian dan prestasi yang cemerlang generasi penerus merupakan hasil kerja budaya Manggarai. Bayangkan kalau budaya kita punya moral yang persis baliknya, mengajari individualisme, apatisme sosial, praktik maling, tidak akur dan rukun, dengan konflik dan permusuhan, halalkan pembunuhan, dan lain-lain. Sangat mungkin semua prestasi dan reputasi besar yang ada menjadi barang langka akibat iklim sosial yang tidak bersahabat. Beruntung kita punya leluhur yang humanis, visioner, sehingga rumusan budayanya mengandung kebajikan-kebajikan utama kehidupan yang menggumpal dalam kearifan budaya, sehingga menjadi jalan terbaik bagi generasi penerus untuk menggapai puncak prestasi dan prestasi puncak. Tetapi sedihnya, kita tetap terasing dari sosok lengkap dan kandungan makna budaya Manggarai. Padahal semua itu ilmu pengetahuan besar, kreasi agung leluhur kita sejak dari awal yang paling mula.